Semakin kita belajar, semakin banyak hal yang kita tahu kalau kita tidak tahu. Jadi, sini aku kasih tahu hal yang udah aku tahu karena sesuai sabda Nabi, sedekah yang paling utama adalah sedekah para muslim yang mempelajari satu ilmu dan membagikannya kepada muslim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anissa Dwi Ningrum, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Kita ketemu di video aku untuk nge-review satu buku yang baru aja aku baca, yaitu Pernikahan Menurut Islam. Ini juga tugas dari Bapak Dr. Muhammad Qasim MA dalam mata kuliah Pendidikan Keluarga Islam. Jadi, buku yang baru aku baca ini first impression banget. Ini bukunya bener-bener padat banget informasinya. Dan buku ini akan kita kupas tuntas dalam video yang kurang lebih durasinya 5 menit ini. Oke guys, langsung aja kita mulai dari bagian pertama dulu ya, tentang identitas dari penulis buku ini. Jadi guys, buku ini ditulis oleh Bapak Samsul Rizal SIPS THLMA, diterbitkan di CV Tirta Buana Media dengan jumlah 200 halaman. Oke, next ke bagian sinopsisnya. Ini bukunya bukan tentang materi formal yang sangat sulit dipahami gitu, enggak ya teman-teman. Penulis sangat amat teramat teliti dalam menjelaskan buku ini karena kalimatnya benar-benar kalimat yang simpel dan mudah dipahami. Oke, kita next ke isi buku ini. Isi bukunya terdiri dari 7 bab yang masing-masingnya memiliki penjelasan yang sangat luar biasa mudah dimengerti, terutama untuk para pemula seperti kita. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena ini kondisi pencahayaannya agak kurang bagus. Kita lanjut aja ke bab pertama, penjelasannya tentang pernikahan menurut Islam. Di sana nanti ada pengertian secara istilah, secara bahasa, apa hukum nikah juga. Di sini simpelnya, hukum nikah itu ada 5 guys. Yang pertama itu wajib, yang kedua sunnah, makruh, mubah dan haram. Bab kedua tentang akad nikah. Bagaimana sih akad nikah itu? Bagaimana sih prosesnya? Emang syaratnya apa sih? Ada nggak ya rukunnya? Itu nanti dijelasin semuanya guys, secara rinci. Dan kalian pun akan memahami dengan mudah karena penulis memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dibaca. Bab 3, hak dan kewajiban istri. Di sana dijelaskan bagaimana kerjasama antara suami dan istri sebagai pasangan, bagaimana dalam menghadapi cobaan, bagaimana perlakuan satu sama lain agar harmonis sebuah keluarga atau sebuah pasangan itu terasa. Keempat, tuntutan membuat keluarga yang samawa. Di dalam buku ini kita diberitahu kalau kita dituntut untuk membuat keluarga yang harmonis ya teman-teman. Bukan hanya untuk dalam rangka ibadah diri atau individu, tapi juga untuk kerukunan sesama antara istri, antara anaknya nanti bagaimana, antara keluarganya nanti bagaimana. Itu kita juga diberitahu ya buku ini dengan cepat, ringkas dan tepat. Bab 5, etika hubungan suami istri. Ini pembahasannya lebih ke hubungan intim ya teman-teman, hubungan badan antara suami dan istri. Bagaimana niatnya, apakah ada anjuran-anjuran lain, sunnah-sunnah yang lain. Itu harus kita teliti juga teman-teman. Untuk para pemula, ini kalimatnya cukup hati-hati kok. Oke, ini pembahasan yang paling besar ya yang kali ini. Bab ke-6, bagaimana poligami dan konsekuensinya. Teman-teman yang ada pikiran untuk berpoligami, saudara-saudara sekalian, baca buku ini dulu. Karena tidak hanya menyuguhkan pengertian tentang bagaimana itu poligami, tapi buku ini dengan mudah menjelaskan apa saja tuntutan-tuntutan dalam berpoligami, apa saja syarat-syaratnya, apa saja kewajiban-kewajibannya, apa saja tantangan-tantangannya, bagaimana cara bijaksana dalam menjalankan poligami. Akhirnya kita ada di penghujung bab buku ini, yaitu bab 7 tentang sisi lain kaum perempuan. Peran wanita itu juga penting dalam rumah tangga teman-teman, bukan hanya sekedar pakai daster, masak,
beres-beres rumah, cuci kain, cuci piring, ini itu ngurus anak. Tidak, teman-teman. Peran wanita sangat penting, menuntut pendidikan untuk mendidik anak-anaknya kelak. Karena pendidikan pertama yang didapat oleh anak adalah dari ibunya sendiri. Hal yang paling menarik dari buku ini, atau part yang paling menarik dari buku ini menurut aku, tentang poligami. Bukan karena poligami itu wah menarik ya, wah seru ya untuk dibahas, bukan. Tapi karena di sini penulis bukan cuman bilang iya atau bilang enggak, tapi di sini kita disuruh mikir, kita diajak mikir dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil sunnah yang dikasih sama Rasulullah, supaya kita bersikap adil dan bijaksana dalam menghadapi poligami. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung video. Jadi kesimpulannya, buku ini tuh mengajarkan kita kalau pernikahan itu bukan hanya penuh cinta, tapi juga penuh tanggung jawab dan tantangan yang akan datang terus-menerus di dalam rumah tangga itu ya teman-teman. Pokoknya kalau kamu mau cari buku tentang pemahaman nikah yang simpel, singkat, jelas, padat, dan tepat, kamu cari buku ini. Pengertian Pernikahan Menurut Islam, Suatu Tinjauan Prinsip dari Syamsul Rizal. Ini bukunya benar-benar mudah dipahami, dikasih dengan bahasa yang ringkas, jelas, tapi tidak berbelit ya teman-teman, walaupun dia singkat. Jadi sekian dulu video review buku dari saya, Anissa Dwi Ningrum. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa di like, komen untuk menambah nilai saya tentunya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.